Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini, di hari ini, harinya hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022. Saya membuat audio ini jam 22:15. Saya membuatnya di halaman parkir, di parkir Hotel Bisanta Bidakara. Saya baru selesai memberikan kelas private IMC offline. Pesertanya seorang ibu-ibu spesial dari Klaten. Dia tadi membawa anaknya karena anaknya di rumah tidak ada yang ngurus, sehingga dia bawa, masih kecil, dan ada satunya umur 5 tahun mungkin, masih bayi, dan satunya lagi umur 5 tahun. Tadi datangnya cukup siang, sehingga saya harus sampai malam juga memberikan materinya. Ini sepertinya bukan kebetulan ya, hasil request saya juga, karena pagi tadi saya ternyata harus ada rapat. Jadi saya tadi masih bisa ikut rapat sampai jam 12. Ibu ini mulainya jam 11:30, sehingga selesai tadi jam 9:30-an. Pengalaman seru buat saya ketika mengajari private IMC, pesertanya bawa anak kecil gitu ya, dan anak masih juga 5 tahunan. Terkadang terganggu, anaknya nangis, anaknya minta ASI dan sebagainya. Ya inilah sebuah pelajaran, sebuah keseruan, dan buat saya untuk tetap membimbing, mengajari, sehingga meskipun memakan waktu sampai malam ya, demi sebuah pencerahan, demi sebuah tujuan mulia, sehingga tetap kita belajar. Saya ketika harus berikan ASI, saya keluar dulu dari kamar, kemudian masuk lagi, menangis, saya suruh gendong, ditidurkan, dan sebagainya. Ketika kelas privat gitu ya, offline, bertemu, itu memang kita bisa melihat ekspresi wajah, kita bisa saling kenal, curhatnya lebih nyaman, bahkan kayak tadi bawa anaknya gitu. Ibu ini cerita bahwa selama ini dia dapat ilmu yang bagi dia gitu, setelah mendengarkan cahaya kehidupan kok melemahkan. Melemahkan artinya bahwa manusia itu dianggap sebagai makhluk yang hina gitu ya, yang tidak bisa apa-apa. Dan ketika dia mendengarkan cahaya kehidupan, kok sebaliknya. Memang saya selalu mengatakan bahwa manusia itu suatu yang luar biasa. Di Al-Quran juga dikatakan, di kitab suci agama saya, di Al-Quran dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Sebetulnya ketika mengatakan manusia itu tidak bisa apa-apa, ini bekas-bekas mindset penjajahan. Kenapa? Karena penjajah tidak mau bangsa kita itu bangkit, bangsa kita itu hebat, dia tidak mau, sehingga didoktrin dengan kalimat-kalimat yang melemahkan. Kayaknya spiritual gitu ya, kayaknya terlihat bijak, tapi ternyata melemahkan. Ini bahayanya. Kalau Anda baca buku saya 10 Keajaiban Pikiran, saya bahas juga di situ bahwa kita dilemahkan secara sistematis di pendidikan, di berbagai forum. Banyak orang ngomong tentang melemahkan manusia, tentang melemahkan dirinya, melemahkan kemampuan diri kita. Padahal manusia itu makhluk yang super daripada hewan, daripada tumbuhan, daripada bakteri dan sebagainya, makhluk yang hebat. Manusia ketika diserang virus dengan punya sistem kekebalan tubuh yang luar biasa, tidak langsung sakit, nggak langsung mati, nggak. Ada panas dulu, ada batuk dulu, itu adalah bentuk pertahanan diri sebetulnya. Jadi batuk itu bukan penyakit, itu adalah bentuk pertahanan diri kita. Bersin, lalu keluar ingus itu ya, itu bentuk pertahanan. Inilah luar biasanya Tuhan menciptakan tubuh kita. Kalau Anda mempelajari sistem pertahanan tubuh, luar biasa sebetulnya. Dikasih
bulu hidung nih untuk menyaring, ya kan? Lalu ketika masuk muncul bersin Hasim gitu. Nah, itu kan pertahanan. Hebat manusia itu. Sudah diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah dengan sebaik-baiknya penciptaan. Tapi dilemahkan. Oleh apa? Oleh doktrin, oleh ajaran, oleh berbagai ceramah dan berbagai pemahaman yang muncul di sekitar kita. Ini bekas-bekas penjajahan yang harusnya sudah mulai dikikis, sudah mulai dihilangkan. Tujuan saya membuat AMC adalah untuk membangunkan kesadaran Anda bahwa Anda adalah manusia, membangunkan posisi diri Anda bahwa Anda adalah ciptaannya Tuhan. Sekali lagi, ciptaannya Tuhan, bukan ciptaannya pabrik. Ciptaan Tuhan yang luar biasa, bukan ciptaannya barang KW dari mana itu, Cina dan sebagainya, bukan. Kita, saya, Anda, dan semua orang adalah ciptaannya zat yang maha luar biasa. Kalau Anda belajar ilmu kedokteran, Anda sangat kagum bagaimana Allah menciptakan detail semua aturan, bagaimana sel berkembang, bagaimana darah mengalir, bagaimana pertahanan tubuh dibentuk, ada sel darah putih, ada respon tubuh batuk, ada respon tubuh panas. Itu adalah cara tubuh bertahan. Sebuah kekebalan. Kemarin ada COVID, ada corona. Apakah banyak yang semuanya sakit? Enggak juga. Apakah semuanya langsung meninggal? Enggak juga. Persentasenya tidak 100%, bukan? Masih kecil sekali. Artinya apa? Manusia memang punya sistem pertahanan yang sangat luar biasa, apalagi ditunjang sama vitamin, ditunjang sama suplemen. Luar biasa. Siapa yang buat vitamin? Siapa yang buat suplemen? Para ilmuwan kan? Nah, jadi ketika Anda mendengarkan catatan harian, nonton Cahaya Kehidupan, ayolah menjadi manusia yang cerdas, manusia yang sadar bahwa Anda adalah makhluk yang unik, makhluk yang diciptakan Tuhan untuk mengatur hewan, mengatur tumbuhan, mengatur tanah, mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Itulah kenapa Anda dibekali yang namanya pikiran, dibekali akal pikiran, supaya apa? Supaya Anda bisa menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk ibu tadi, saya banyak memberikan argumen bahwa ibu ini hebat. Saya jelaskan gitu ya, kita bisa melakukan alfa telepati, kita bisa melakukan banyak pekerjaan. Itulah tujuan saya untuk memberikan pencerahan di YouTube, di blog saya, di majalah Sugesti, di channel ini, untuk membangunkan jiwa-jiwa yang selama ini tertidur, yang selama ini pingsan akibat doktrin yang melemahkan, bangkit menjadi jiwa-jiwa yang hebat, jiwa-jiwa yang luar biasa, jiwa-jiwa yang mampu menciptakan semua impiannya. Ingat, Tuhan itu memberikan kita luar biasa. Tuhan itu menciptakan tubuh kita dengan begitu sempurnanya. Harusnya kita bersyukur sebagai manusia. Harusnya kita bahagia dihidupkan Tuhan menjadi manusia. Karena itu, bangunlah dan sadarlah. Gunakan pikiran Anda dengan benar. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.